sana pada kemuliaan Tuhan dan mengakhiri semua dengan baik, mengakhiri semua dengan tidak melepaskan pengharapan kepada Tuhan. Melihat semua itu, Hamba saksikan semua, dan itu juga yang Engkau tanamkan dalam hati kami. Hamba sebagai manusia berduka sedih, tetapi lebih daripada semua itu Tuhan, Engkau ganti dengan kesukaan yang abadi. Sebab ada janji yang besar yang sementara kami tunggu, dan itu yang sudah Engkau nyatakan jauh hari sebelum Omah Engkau panggil. Ya sudah mendengar semua firman itu, yang sudah menyimani semuanya. Bahkan di perkataan yang terakhir, dia rindu lebih cepat berada di Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saatnya hamba ingin menyampaikan kebenaran firman. Mari Engkau ada di tengah kami. Engkau memberkati setiap kesaksian yang ada. Bahkan Engkau memberkati domba-dombamu yang ada di rumah ikut ibadah secara online Facebook, bahkan juga yang akan ikut lewat siaran tunai YouTube. Semuanya hamba percayakan dalam tangan Tuhan. Tidak satu di antara kami yang Kau lewatkan, sebab kami semua adalah biji mata Tuhan, dan selalu kami percaya sampai tapak langkah terakhir Tuhan tetap gembala yang baik. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Dari tempat ini saya ucapkan untuk kita sekalian, Shalom. Selamat siang saudara. Ya, puji Tuhan. Tuhan sudah memberi kita kesempatan yang baik untuk kita bisa hadir. Itu semua karena penyertaan atau pernyataan kasihnya yang dia nyatakan di dalam penggembalaannya dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Sebab itu jangan kita tinggalkan penggembalaan ini, saudara ya. Jujur memang hati saya sedih ditinggal orang tua, tetapi satu perkara ya, saya harus bisa membedakan ya, mana perasaan manusia dan mana perasaan Tuhan terhadap kehidupan kita, sehingga tidak harus terpengaruh rasa sedih manusiawi itu di dalam kita melayani Tuhan. Amin saudara. Jadi jangan ada yang menyembah Tuhan karena ingat Omah sampai air matanya menetes, hancur hati. Jangan ya. Kalau mau menyembah Tuhan saja karena kita mengasihi Tuhan. Saya kalau menyembah Tuhan ini ada kesempatan ini lagi sedih-sedihnya ini. Ya, cuma saya harus bisa memisahkan mana itu perasaan manusia hati dengan perasaan yang Tuhan inginkan untuk kita pakai menyembah Tuhan. Itu harus kita bisa bedakan. Ya, Tuhan tahu kita punya perasaan hati kita. Tuhan tahu perasaan hati manusia kita sedih. Ya, makanya selalu saya ingatkan istri saya, ya, saya ingatkan kalau mau menyembah jangan karena terpacu. Itu apa bedanya kita dengan artis yang susah cari air matanya keluar. Nah, langsung sutradara bilang, ingat saja yang bikin kau sedih hidupmu. Waduh, orang tua aku masih hidup 2 orang. Ingat waktu kau diputus cewekmu, cowokmu. Wah, jangan nangis. Ya, jadi jangan. Tuhan tahu itu nilai air mata, saudara. Jadi kita boleh menyembah Tuhan, tapi kita menyembah karena memang kita menyembah tinggikan Tuhan.
Tidak ada kaitan dengan karena kita lapar. Ya, tidak ada kaitan karena kita ini ditinggalkan oleh seseorang. Itu tidak ada urusan Tuhan di situ. Itulah pergumulan kita. Nah, itulah tantangan kita yang kita hadapi. Dan saya melihat di akhir hidup Oma ini, saya percaya dia tinggal menantikan mahkota yang akan diberikan oleh Tuhan. Kami hanya berikan dia mahkota seperti mahkota mainan saja. Ya, sebab itu satu paket dengan baju mayat. Ya, sehingga ada mahkotanya, saya katakan pasang saja. Ya, biar itu sementara, nanti Tuhan ganti yang mahkota kemuliaan itu. Nah, kita pakai saja. Ya, dan memang firman Tuhan selama ini juga Oma sudah dikuatkan. Ya, di mana selalu berbicara beberapa bulan terakhir ini. Sejak tahun lalu kita ambil dari 1 Korintus 15 ayat 51, kita kaitkan di 1 Tesalonika, di mana hari pengangkatan itu, ya, di mana kehidupan kita yang mengalami kebangkitan pertama nanti tidak akan mengalami kematian yang kedua. Dan kita lihat bagaimana persyaratannya, siapa-siapa yang ada di sana, bagaimana orang yang diubahkan sekejap mata. Oma dengar semuanya. Dia dengar dan dia catat, sehingga di akhir hidupnya, ya, itu pada saat, ya, saya memang bukan tipe orang yang bisa saudara, ya, saya harus menempatkan diri saya baik sebagai seorang anak, seorang gembala, seorang yang tidak bisa perasaan perasaan manusia ini membawa hubungan kita dengan Tuhan itu juga bisa jauh. Tapi saya perhatikan selalu saya melihat, dan akhirnya saya melihat, memang saya katakan sama istri saya, ini sudah tidak lama lagi. Dia tidak lama lagi. Saya lihat badannya sudah mulai bengkak, tanggal 30, 31. Cuma saya selalu kuatkan saja. Tidak mungkin saya mau bilang mama sudah mau mati. Ya, ingat Tuhan Yesus. Ya, kalau Tuhan sudah kasih hidup dulu, kenapa Tuhan tidak bisa kasih sembuh? Ya, satu hal, saya itu sebagai seorang hamba Tuhan, kalau ada orang yang masih muda putus asa mau mati, itu saya paling tidak setuju. Tapi kalau sudah orang umur 70, 80, saya sudah tidak lihat niat saya lagi untuk doakan sembuh. Ya, saya lebih kepada fokus nantikan kerjakan keselamatan yang masih tinggal sedikit untuk selalu dikerjakan. Tapi kalau orang baru umur 50, baru mau 60, ya sudah mau mati, ya makanya seringkali saya katakan jangan mati, masih muda. Ya, Mama Regi waktu masih sakit saja, datang di rumah itu semua sudah kuning badannya. Ya, saya cemas. Ya, istri saya sudah cemas. Istri saya bilang jangan-jangan ini, ya, Mama Regi kasihan ini anak-anak masih kecil. Cuma saya kuatkan dia, kamu tidak akan dipanggil Tuhan. Tuhan akan sembuhkan kamu. Tuhan pasti sembuhkan. Tapi kalau Tuhan sembuhkan kamu, ya jangan terlalu forsir kerja lagi. Ya, ingat anak-anak, ingat istirahat. Nah, itu dia datang ke rumah itu. Waktu itu saudara masih sakit, masih sempat datang bawa milik Tuhan, ya. Dari situlah saya lihat. Dan saya katakan Tuhan tidak akan panggil kamu. Tuhan akan pulihkan. Hari ini sembuh. Saya ketemu lagi satu bapak yang sudah putus asa. Anaknya sudah muntah. Mama Riki saksinya. Dia impus itu. Muntah darah segar. Itu awal-awal kami pelayanan dulu. Dan waktu darah segar itu keluar, saya lihat itu seperti bensin itu. Ada uap yang naik. Saya saksikan sendiri. Dan baskom sudah ditaruh di situ, belum yang tumpah di tempat tidur, belum yang saya katakan ambil baskom tampung, itu kurang lebih mungkin 3-4 liter. Kalau mau dengan air dengan darah itu dicampur, itu sudah tidak ada tenaga, kepalanya sudah jatuh. Tapi ini anak baru umur berapa waktu itu, ya? Anak 7. Cuma saya katakan Tuhan, anak 7 tahun Tuhan memanggil. Ya. Tapi kepalanya sudah jatuh. Dan bapaknya sudah berteriak, panggil adiknya, sini mau kau pergi, adikmu sudah tidak ada.
Saya bilang tidak mati ini anak. Saya sendiri nekat bilang begitu, tapi saya sendiri bagaimana saya mati? Tapi saya sampingkan itu rasa itu. Saya begitu pun sama Mama Riki, saya sampingkan itu. Ya, saya cemas, saya lihat kondisinya, tapi saya katakan kamu hidup. Dan saya katakan sama orang tuanya yang anaknya sudah kepalanya jatuh begini. Ya saya katakan tidak mati kamu. Cuma satu yang saya minta hari ini. Jika selesai berdoa, Tuhan berikan nafas, segera impus. Segera bawa ke rumah sakit. Hanya itu yang saya minta. Anak ini tidak mati. Tetapi begitu Tuhan kasih nafas, segera impus, cari, bawa ke dokter atau kemana. Sejak muntah awal kan saya sudah sarankan ke dokter. Cuma mungkin dia bagaimana? Akhirnya saya tekankan, anak ini hidup, tapi segera Tuhan kasih nafas, cari siapa yang bawa ke dokter ke rumah sakit. Akhirnya dia pergi cari, ketemulah Mama Riki. Saya belum kenal Mama Riki waktu itu. Mama Riki yang impus. Dan Mama Riki katakan keluar dari dalam, ini orang DPT juga. Ya, habis impus ini dia mau pergi ibadah katanya. Nah, itu kata-kata dia. Oh ya, syukur ketemu dengan orang tua, orang takut Tuhan. Hanya diimpus sampai hari ini anak itu hidup. Saya itu saudara yang dikasih Tuhan. Oma, itu sudah waktunya. Karena Alkitab yang katakan kalau kita hidup berapa tahun? Itu di Mazmur 90 kalau saya tidak salah. Coba kita cari, bantu saya. Ya, itu Mazmur 90 kalau saya tidak salah. Oh iya betul, mari ayat 10. Ayat 10. Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-10. Mazmur 90 ayat 10 firman Tuhan. Ya. Masa hidup kami 70 tahun. Masa hidup kami ini manusia. Masa hidup manusia itu hanya 70 tahun. Ini kata Alkitab. Teruskan. Dan jika kami kuat 80 tahun. Ada bonus bisa sampai 80 tahun. Teruskan. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ya, cuma sudah arahnya kepada kesukaran, penderitaan. Teruskan. Sebab berlalunya buru-buru. Iya. Dan kami melayang lenyap. Memang seperti itu orang dipanggil Tuhan. Dan saya bersaksi sedikit juga bagaimana orang tua saya dipanggil itu tidak ada. Tuhan buka jalan lurus-lurus. Tidak ada dibilang kayak orang mau pergi yang bikin takut. Ya, yang sudah kita serahkan. Kita saya bisi di telinganya. Mama sekarang pergi ke Yerusalem baru. Istirahat dulu, tunggu kami nanti. Mama saya kuburkan nanti bersama dengan Bapak supaya dia merasa senang pergi. Saya kuburkan nanti di satu liang lubang Bapak dengan Mama. Saya belum tahu juga itu bisakah tidak. Tapi saya sudah bilang di telinganya. Karena saya tidak tahu bisakah tidak dikubur. Makanya saya langsung minta tolong Bapak ini urus besok. Mau di satu liang itu. Karena saya sudah janji. Saya bisikan di telinganya. Dan saya katakan, Mama berangkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh, jiwa, dan roh ada di dalam tangan Tuhan. Sudah. Habis itu pergi. Tidak ada lagi. Ya. Dan saya melihat semuanya indah. Dan Tuhan atur baik semua. Yang lebih uniknya lagi, waktu kita mau perjamuan suci, dia ambil itu ayat itu. Ayat itu kalau salah Matius pasal 5. Coba pasal 5 ayat 4 atau pasal 4 ayat 5. Coba di Matius pasal 5 itu kata bahagia itu. Coba Injil Matius pasalnya yang kelima. Kalau saya tidak salah itu ayatnya yang keempat itu. Oma. Ya betul, ayatnya yang keempat. Mari baca ini ayatnya Oma. Ayat di roti hosti itu. Mari. Matius 5 ayat 4 firman Tuhan. Ya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur. karena mereka akan dihibur. Saudara tahu? Sebenarnya ayat ini Oma itu tahu dia sudah mau berangkat.
Dan pada saat dia mendapat ayat ini, saya katakan, Mama baca. Cuma dia memang sudah tidak bisa baca, dia begini, dia Abraham baca. Abraham yang baca. Dan pada akhirnya saya katakan, Mama makan. Dia tidak mau makan. Dia tidak mau makan itu ayat sudah. Makan saja, tidak apa-apa. Mungkin dia heran, dia ulang lagi, dia lihat lagi. Setelah Abraham baca, makan saja. Dia makan. Setelah itu saya baca, saya punya Mazmur pasal 23 ayat 1. Ini Tuhan berikan kepada saya di perjamuan terakhir bersama dengan orang tua saya. Saya diberi Tuhan di Mazmur 23 ayat 1. Dan orang tua saya diberikan Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang keempat. Mari. Mazmur 23 1 firman Tuhan. Ini ayat yang saya terima pada saat saya perjamuan kudus bersama dengan orang tua saya. Mari. Mazmur Daud. Iya. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Saya tidak memahami apa-apa sebenarnya tadi. Isi ketika saya diperhadapkan semuanya, saya tarik benang lurus kembali. Tuhan tegaskan, aku adalah gembala. Mungkin engkau berkata, engkau terima hal yang tidak baik. Tetapi Tuhan tetap ingatkan seperti firman Mazmur Daud, bahwa kasih karunia itulah penggembalaan, jangan kita tinggalkan. So kasih karunia itu berbicara penggembalaan. Sehingga Tuhan tetap ingatkan, tetap itu kasih karunia. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Sehingga pada saat saya ke rumah sakit, saya masuk ke kamar sebentar, saya langsung ganti pakaian. Saya katakan sama istri saya, bawa Mama ke rumah sakit. Dan istri saya katakan, Mama Ricky mau pulang besok, Ibu tidak usah, bawa malam ini. Saya gendong dia, saya sakit juga saudara. Ya, waktu dia diimpus, saya impus juga vitamin. Karena saya tahu bahasa tubuh saya ini, tubuh saya sudah lemah. Sehingga saya ikut impus vitamin waktu itu. Dan saya keluar lihat Mama diimpus, saya juga bawa impus saya. Bagaimana? Ya, bagaimana? Sudah bisa makan? Dia bilang, oh ya, kasih saya dulu itu baru kita makan. Saya juga mau impus saya. Saya hanya kunjungi begitu saja. Sebab memang dia terbiasa mandiri, orang tua saya itu sudah. Nah, semuanya terbiasa mandiri. Dan dia tidak merepotkan sedikit pun. Sampai di hari terakhir hidupnya, dia cuci semua itu spray yang dia pakai. Dia cuci sarung bantalnya. Dia cuci pakaian kotornya sendiri. Itu di hari terakhirnya. Saya katakan, kenapa sudah kosong ini spray baru? Rupanya dia cuci semua, dia sudah tahu mungkin bahwa dia akan pergi. Dia bersihkan itu kamar. Dia bersihkan semua pakaian di pagi hari. Di malamnya dia pergi. Dia tidak meninggalkan sedikit kotoran dirinya. Saya melihat itu, bagaimana Tuhan atur semuanya sampai nafas hidupnya yang terakhir. Sebab saya tahu orang tua ini, ya, saya menempatkan diri sebagai anak, sebagai seorang gembala. Bagaimana saya begitu banyak keras kepada orang tua saya. Apalagi kalau dia sudah benci orang, apalagi kalau dia sudah tidak suka orang. Ya, masalah-masalah dulunya, masalah-masalah dengan keluarga dan seterusnya. Saya selalu tegaskan, kalau Mama mati, masuk neraka. Sehingga dia selesaikan semuanya. Dia selesaikan. Itu di tahun-tahun yang lalu sampai dia bisa berubah menjadi kehidupan. Makanya setiap dimanapun dia pergi, hanya satu kalimat, saya kering, saya mau pulang cepat ke Makassar. Saya mau pulang ke Makassar. Saya mau ibadah, saya mau ibadah. Hanya itu kerinduannya. Dia tidak bisa kering. Dia selalu mau mendengar firman Tuhan. Dan dia katakan kepada saya akhir-akhir bulan Desember, waktu dia lihat saya lemah sakit, dia bilang sama saya, kamu tidak boleh sakit, karena kamu banyak mulut yang kamu harus kasih makan.
domba-domba Tuhan. Belum lagi seisi pastori. Bagaimana kalau kau sakit? Cuma itu saya anggap lalu saja. Saya tidak sakit. Karena dia lihat saya sudah lemah. Dan akhirnya pada saat dia lemah juga, saya lemah. Saya tahu saya butuh vitamin. Saya sudah tidak makan 2-3 hari. Hampir ambruk. Tapi saya katakan, Tuhan, tolong saya. Saya mau melayani Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan saya kasih kesehatan. Ya, ada saya juga ragu, saya rapid. Ya, karena saya sayang jemaat. Swab hidung itu, saudara. Karena saya ke dokter Jenny. Ya, dokter Jenny begitu lincah. Ya. Dan dia katakan sama saya, bagaimana Pak Pendeta? Saya bilang, begini dokter. Oh kok begini? Iya, puji Tuhan. Oh iya dokter, puji Tuhan. Sudah rapid? Belum. Aduh, rapid. Sudah ini rapid saja. Ini, hidung. Saya kasih pengantar. Saya kasih pengantar. Dan dia periksa, kasih obat. Rupanya saya ini ada virus di perut. Ya, ada virus. Ya itulah gejala tipes. Nah, dikasih obat virus perut dan dia suruh anjurkan rapid. Dan saya katakan di hati saya juga swab. Dan saya katakan saya sayang jemaat Tuhan. Jangan sampai saya sakit. Jemaat kena, anak-anak di rumah kena. Hanya saya bilang sama istri saya sama Anto di mobil, bawa saya langsung pergi cari klinik. Malam itu saya cari klinik. Dan saya katakan yang paling akurat. Dia bilang hidung 85-90%, 85% 90%. Ya, kalau ini cuma sekian persen. Kalau PCR itu 100%. Saya bilang itu saja yang hidung. Karena saya tahu kalau hidung kan juga sudah mendekati. Jadi diambil malam itu saya bersama istri dan Abraham. Sebab Abraham itu saya tahu jaga omanya waktu itu. Kami bertiga. Dan akhirnya keluar hasilnya semuanya negatif. Di situ saya bisa melihat bagaimana Tuhan itu begitu baik. Satu sidang jemaat, apapun pengalaman yang kau hadapi, Tuhan itu tetap gembala baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita sampai akhir langkah hidup kita. Tuhan atur semuanya. Satu yang Tuhan mau, hidup yang tergembala, itu hidup yang terus berjuang untuk meraih mahkota terakhir. Itulah mahkota kehidupan yang hanya bisa diberikan oleh Gembala Agung, oleh Gembala Baik. Sebab hanya jika dia datang, dia akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan itu. Dan ini kerinduan daripada saya dan kerinduan daripada kehidupan kita semua. Tidak usah kita mengingat orang yang sudah mati, yang sudah pergi. Apalagi kalau dia mati dalam Tuhan, dia senang, dia bahagia. Kita ini yang hidup susah dalam dunia ini. Kita sebentar masih mau cari makan. Orang yang istirahat sudah selesai. Makanya Alkitab katakan itu, Wahyu pasal berapa itu? 14 ayat 13. Berbahagialah orang-orang yang mati, tapi dia mati dalam Tuhan. Apa yang mengikuti? Hanya perbuatan mereka yang mengikuti. So itu selama kita hidup, ayo kita bersaksi. Saya ingat kalau waktu dia hidup itu, saudara, saja itu kesaksiannya yang terakhir itu. Baru saya renung betul itu pujian yang dia nyanyikan, yang di Soktim itu. Itu kesaksiannya tanggal 24. Ya, dan saya lihat dia masih foto di sini, masih ketawa lepas. Sepertinya tidak ada peristiwa yang akan terjadi. Siapa yang tahu umurnya 6 hari ke depan? Siapa yang tahu umurnya 7 hari ke depan? Tidak ada yang tahu. Begitupun kita hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita menanti jika Tuhan datang. Mahkota kehidupan itu menjadi bahagian di dalam kehidupan saya pribadi. Mari kita baca terlebih dulu di dalam 1 Petrus pasal 5. Siapa yang membawa mahkota ini?
Dan siapa yang akan memberikan mahkota itu di dalam setiap kehidupan kita. Saya sengaja membaca dalam suratan Petrus, saya tidak banyak berbicara ini, sebab ada hal yang sangat ingin saya uraikan. Cuma waktu kita begitu singkat sekali, saudara ya. Sebab ini sudah jam kurang lebih 15 menit lagi. Sudah jam 11. Saya tidak harus memaksakan, sekalipun saya sudah merangkai. Tapi saya hanya membawa apa yang Tuhan inginkan saja. Kalau Tuhan tidak izinkan selesai hari ini, ya banyak waktu. Masih banyak kesempatan kita bisa belajar nanti. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan untuk kita yang masih tinggal, yang masih ada. Ini janji gembala. Gembala agung, gembala yang baik. Nanti kalau dia datang, dia tetap akan memberikan kita. Itulah mahkota yang tidak dapat layu. Yang tidak dapat layu. Kita baca saja dari ayat 1, sebab tidak enak kalau bicara firman langsung baca intinya saja. Ya, kita harus melihat dulu. Sebab penulis itu menulis tentu bukan langsung penekanan intinya, tapi bagaimana perasaannya dia bawa dari ayat 1 itu. Mari baca ayat 1. 1 Petrus 5 ayat 1 firman Tuhan. Ya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Ya. Aku sebagai teman penatua, Ya. dan saksi penderitaan. Saksi penderitaan Kristus. Dan saksi penderitaan Kristus, Ya. yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan Ya, kelak. siapapun kita, baik itu kita yang menyaksikan kemuliaan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagai seorang gembala, sebagai seorang imam penatua, siapapun kita, teruskan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ya. Jangan dengan paksa, Teruskan. tetapi dengan sukarela, Ya. sesuai dengan kehendak Allah. Ya, teruskan saja. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ya, tetapi dengan pengabdian diri. Teruskan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka Iya. yang dipercayakan kepadamu. Iya, teruskan. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Iya. Kalau kita baca ayat 4 ini, langsung kita baca. Ini bias. Ini kita bisa artikan semau kita, kondisikan ini ayat. Tetapi ayat ini diperuntukkan kepada gembala-gembala, kepada penatua-penatua. Sebab di zaman Rasul kekerakan gereja hujan awal, itu seringkali ada penatua-penatua yang diangkat. Itu orang-orang yang dewasa secara rohani dan tidak ada celah untuk melihat kerusakan di dalam nikah mereka. Sehingga diaturlah itu cara pengangkatan penatua-penatua itu begitu banyak yang bisa kita pelajari, dan seterusnya dan seterusnya. Dan Tuhan, seizin daripada Tuhan, Petrus menulis. Ingat, tulisan Petrus ini kita harus belajar. Kalau kita baca ayat 4, kita kondisikan saja. Ini perkataan untuk kita jemaat semua. Padahal ini perkataan Petrus kepada penatua, kepada kehidupan orang-orang yang seperti dirinya sendiri, yang selalu membawa kesaksian tentang Tuhan. Jadi sebenarnya saya ingin simpulkan sedikit supaya jemaat bisa mengerti dengan baik. Keselamatan itu ada di dalam penggembalaan yang tepat. Keselamatan, mahkota kehidupan itu hadir di dalam penggembalaan yang tepat. Ingat bahasa siapa itu? Bahasanya Rasul Paulus kepada Timotius di dalam suratan 1 Timotius pasalnya yang keempat. Hai Timotius, awasi diri, awasilah dirimu, awasilah pengajaran, sebab dari sanalah hidupmu dan hidup orang yang mendengarkan engkau. Itu Alkitab. Dan saudara tahu bagaimana Rasul Paulus menempatkan jemaat, baik yang ada di Tesalonika, baik yang ada di Filipi. Rasul Paulus katakan apa? Kalian ini mahkotaku.
ini tidak ada waktu untuk saya membahas ini semua. Tapi saya hanya fokus apa yang saya sampaikan, saudara dengar saja. Kalau kita mau baca, kita baca. Tetapi waktu ini singkat. Nah, saya ingat Rasul Paulus. Dia memposisikan jemaat Tuhan, domba-domba Tuhan, itu adalah mahkotanya. Ingat mahkota Yesus. Apa yang di mahkota Yesus? Mahkota duri. Itu dalam Injil. Tapi dalam kitab Wahyu, itu mahkota kemuliaan. Itu mahkota kemuliaan. Saya tidak banyak berbicara tentang ini, tapi saya ingin membawa kita memahami. Jangan mengartikan ini dengan begitu mudah. Oma berada di tempat penggembalaan, dan selalu dia katakan, dimanapun dia pergi, saya kering, saya mau pulang beribadah. Serindu sama jemaat yang ada di sana. Saya mau ibadah. Saya pernah mau pulang. Ya, siapa yang mau mama di sini suruh bawa pulang ke sini. Ya, saya selalu katakan sama adik saya, untuk kasih pulang dulu mama, ibadah lagi. Ya, nanti habis ibadah lagi, dicas dulu baru pergi lagi. Ya, sehingga itu saja selalu kerinduannya. Dia kuat, dia bisa umur panjang, dia sehat, mau naik tangga. Semuanya apa? Hanya untuk mau beribadah. Dia tidak mau melepaskan ibadah. Makanya kalau saya parkir di bawah masuk mobil, ya, karena oma ini kan jantung, ya, saya harus, kalau dia sudah masih mengantuk-ngantuk, saya harus pacu jantungnya. Ya, jadi kalau dia sudah lewat tangga, saya klakson, bang, semangat lagi ya kan. Dia bilang memang kau oma tutup telingamu. Pasti dia klakson kita tuh bapak. Saya sengaja klakson supaya apa? Supaya dia kaget, ya, supaya dia kaget, ada semangat naik tangga. Ya, selalu begitu di bawah itu. Ya, tidak ada lagi oma, tidak ada lagi yang dikelakson. Ya, nah ini saudara, saya tahu kemana dia pergi. Selalu hanya di pikirannya, saya mau pulang cepat. Kenapa? Saya mau ibadah. Saya tidak tahan. Kalau sudah di sini sehat ya saudara. Biar dia tinggal sendiri waktu tidak ada saya, tidak ada pandemi. Mungkin oma tetap ada, cuma ini kan tidak bisa kita andai-andai. Ini Tuhan sudah punya jalan seperti ini. Dan saya teringat sebelum saya ke rumah sakit, Tuhan sudah kasih saya itu Mazmur pasal 23 ayat 1. Dan dia sudah memberikan oma Matius pasal 5 ayat 4. Itu perjamuan terakhir saya bersama oma. Sampai ke rumah sakit lagi, saya bawa oma. Dia punya apa namanya itu, kartu jam kesehatannya sudah tidak aktif. Mungkin juga tanda-tanda. Katanya ini langsung dari pusat, tidak aktifkan ini. Solusinya apa? Dan dia katakan, Bapak harus bayar apa namanya itu, tanggungan untuk kayak jaminan. Tapi 24 jam besok harus diurus. Saya katakan, bikin maksimal yang harus saudara bikin. Saya tanggung apa yang ditanggungan saya. Saya buka kasihan dompetnya, saya karena mau ambil KTP, surat-surat tadi, saya buka-buka begini, ada uang 200 di dalam. Saudara tahu tanggungan yang harus saya tinggalkan 150. Saya sedih. Saya lihat karena ini. Akhirnya ada lagi tanggungan, dan saya lihat Tuhan cukupkan. Sampai ada lagi, saya katakan, bisa debit? Tidak bisa. Di mana ada ATM di depan, saya harus lari ke depan lagi. Di dalam kondisi saya juga sudah lemah, saudara. Tapi saya lihat semuanya, Tuhan sudah dahulu itu. Aku gembala. Dan yang lebihnya lagi, oma tidak ingin untuk lebih banyak keluar. Saya harus menanggung lagi. Saya dipanggil di satu tempat, harus bayar 570.000. Itu kwitansinya sementara dibikin. Istri saya telepon, tolong kemari, oma sudah keluar bursa dari mulutnya.
Saya tinggalkan itu kwitansi. Dan dia katakan, Pak, dan kasih tinggal dulu. Tidak, saya harus pergi. Nanti saya kembali. Saya pergi. Dan ternyata kwitansi itu 570. Saya mau bayar apa? Saya bilang, saya tidak mau lagi. Orang tua saya sudah meninggal. Rumah sakit mengerti saja. Seandainya orang tua saya masih ditangani, saya selesaikan. Ini kan obat belum datang dulu. Dan dia bilang, iya Pak. Ya. Bagaimana jaminannya nih Pak? Saya bilang, tidak usah. Normal semuanya. Hangus saja. Dan hari itu juga ada 2 mayat di rumah sakit waktu itu. Semua meninggal karena COVID. Seorang gugus datang kepada kami. Dia katakan, jangan mandikan mayatnya ibu di sini. Bawa keluar. Bayangkan di depan itu sudah mobil tentara 2. Ya, orang bagian astronot itu sudah berapa bolak-balik. Dan akhirnya saya dibantu ada beberapa orang mengeluarkan ibu saya dari rumah sakit. Pakai ambulans dari luar, dimandikan di patung ayam itu. Ternyata di situ sudah lengkap semuanya. Dan Tuhan atur baik semuanya. Dia sudah mendahului aku gembala baik. Kenapa? Kita ini mahkotanya Tuhan. Amin saudara. Waktu saat dia menanggung dosa kita, kita ini adalah mahkota duri. Tetapi setelah dalam kemuliaan, kita ini adalah mahkota kehidupan. Duri tidak ada kehidupan. Itu ada peralihannya. Cuma waktu ini singkat untuk kita melihat peralihan itu. Tapi satu hal yang ingin saya tegaskan, jangan selalu kita berkata, nanti gembala agung datang dan dia berikan mahkota kehidupan kepada kita. Kepada siapa yang diberikan? Itu kepada hidup yang menghargai kasih karunia Tuhan. Kita sudah dahului, saya tidak mengenang-enangkan ini. Tapi beginilah Tuhan mau. Kita sudah mendahului, kita masuk tahun baru dengan kasih karunia menyertai kita yang kita periksa dari suratan Petrus. Kalau saudara ingat yang hadir, bagaimana Petrus dibuka dalam suratan 1 Petrus pasalnya yang pertama sampai surat 1 Petrus pasal 5 ditutup dengan kasih karunia. Pun di dalam suratan 2 Petrus pasal 1 sampai dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga ditutup kasih karunia. Bahkan Injil dibuka dengan kasih karunia. Itulah pribadi Yesus. Yesus itu kasih karunia. Dan perjanjian baru ditutup kitab Wahyu. Kasih karunia aku menyertai engkau selama-lamanya. Kitab Wahyu pun dibuka dengan kasih karunia kepada 7 silang jemaat. Saya tidak banyak berbicara ini. Kalau saya bicara ini hanya bikin sepenggal pengetahuan putus begitu saja. Tetapi saya ingin berbicara apa yang ingin saya bicarakan. Bahwa mahkota kehidupan, jangan kita samakan semuanya. Oh, kalau kita nanti kita akan mendapatkan mahkota kehidupan, itu kepada siapa? Itu kepada gembala-gembala yang menganggap jiwa-jiwanya Tuhan. Itu adalah mahkota Tuhan. Jangan dimanfaatkan. Makanya Petrus katakan, coba ayat 2, mari gembalakanlah. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ya. Jangan dengan paksa. Jangan dengan paksa. Tetapi dengan sukarela. Tapi dengan sukarela. Sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu pengajaran. Saya tidak banyak bicara tentang ini. Coba saya berbicara ini, saya tahu sidang jemaat sudah bisa mengerti itu. Karena kita sudah berbicara kasih karunia. Tentang halaman, bagaimana itu kasih karunia, ruangan suci, apa itu kasih karunia di sana, dan karunia yang terakhir, inilah mahkota kehidupan yang akan diberikan kepada kehidupan yang setia dalam penggembalaan. Itu setia saja, saudara. Saya banyak melihat keajaiban Tuhan. Hal yang tidak masuk akal menjadi perkara yang masuk akal. Termasuk dalam kematian Omai. Saya begitu banyak melihat. Dan saya lihat Tuhan memang benar. Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Saya katakan Tuhan, lain persoalan. Kalau kita ada persiapan,
Dan kita katakan semuanya karena ada persiapan. Lain dengan apa yang tidak ada dan menjadi ada. Itu beda kesukaannya. Dan saya melihat itu. Dan Tuhan selalu latih saya, didik saya. Andalkanlah hidupku, andalkanlah Dia. Sampai hari ini saya melihat semua yang ada di tempat ini, semua karena kita mengandalkan Tuhan. Itu jangan setengah-setengah dengan Tuhan. Kalau mau mengasihi Tuhan, kasihi saja Tuhan. Daripada kita kasihi dan kita tidak percaya juga, untuk apa? Itu selalu saya katakan sama mama saya. Ya, kalau bapak mau sayang Tuhan, kasihi Tuhan, kasihi sungguh-sungguh. Kalau masih ragu-ragu, lebih baik selalu bicara sama saya. Saya ini terlalu ragu-ragu. Kalau mama saya itu tidak banyak bicara, itu karena dia sudah mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan saya didik dia seperti itu. Sampai kepada istri saya, sampai kepada anak-anak saya. Selalu saya katakan, andalkan Tuhan. Saya katakan sama mereka, Yemima, Abraham. Kalau Willy belum tahu apa-apa, biar kita bicara 1000 kali. Saya katakan, kalau kamu lihat bapak seperti bapaknya temanmu, itu tidak boleh. Kalau bapaknya temanmu itu sudah ada gajinya tiap bulan. Kalau bapak ini, doamu saja yang kasih makan kamu. Penyerahanmu yang kasih makan kamu. Tidak boleh kamu samakan. Ya, kalau bisa pakai HP saja itu luar biasa. Sampai hari ini pun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya itu hati-hati saudara. Jangan andalkan hidupmu. Andalkanlah penggembalaan. Jika kau berada dalam penggembalaan yang tepat, kita akan dibawa, dihantar sampai kita melihat Yerusalem baru. Apa penggembalaan ini penting? Saya katakan penting. Pentingnya di mana? Yesus panggil Petrus. Itu dalam Injil Yohanes pasal terakhir, pasal 21. Dan dia katakan kepada Petrus sampai 3 kali, Petrus, gembalakan dombaku. Tapi kamu tidak bisa gembalakan dombaku kalau kamu sendiri tidak kasihi aku. Kasihilah aku. Makanya dia bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus katakan, ya, aku mengasihi. Baru Yesus katakan, gembalakanlah dombaku. Ini penting. Dan ini perkara yang diestafetkan Tuhan kepada Petrus. Kalau Petrus berkata dan mendidik seperti ini Petrus mewakili isi hati daripada Yesus. Karena ini suratan Petrus, ini suratan gembala. Coba ulangi baca ayat 2. Ayat 2, mari. Pasal 5. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Sebentar, suratan 1 Petrus pasal 5 ayat 2, mari. 1 Petrus 5 ayat 2 firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Iya. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ya, dengan kehendak sendiri. Semau kita. Oh, ini saya gembalanya. Semau kita saja. Karena kita membangun, kita katakan, oh, kalau kau bangun rumah Tuhan indah-indah, nanti Tuhan bangunkan kamu juga rumah di surga indah-indah. Tuhan tidak pernah membangunkan rumah pribadi orang lain di surga. Tuhan hanya mempersiapkan tempat kepada siapa yang takut akan Dia. Tidak ada pribadi orang lain di sana. Tuhan tidak pernah melihat, oh kamu berkorban banyak untuk gereja, sampai gereja ini mewah, megah. Nah, satu yang Tuhan lihat dari perbuatanmu, yang takut akan Dia dan menghargai kasih karunia. Kasih karunia itu pengajaran, itu sudah kita terima semua. Dan kita kaitkan. Kasih karunia pertama alamat, itu Yesus. Kasih karunia yang kedua, ruangan suci, itu Roh Kudus. Kasih karunia yang terakhir, itulah mahkota kehidupan, itulah ruangan maha suci. Itu sudah kita pelan-pelan bisa menerima.
seorang hamba Tuhan, ini manfaatkan jemaat. Ini bukan pengabdian. Makanya penggembalaan itu adalah pengabdian. Pengabdian itu beda. Pengabdian itu sampai kepada nyawa itu diserahkan. Coba lihat tentara. Tentara itu pengabdian. Guru itu pengabdian. Yang mengabdi kepada bangsa. Orang yang mengabdi itu membawa dirinya diapakan saja kepada siapa yang memimpin dia. Karena bicaranya apa? Mengabdi. Komandan katakan A yang dia kerjakan. Tapi jangan kita salah manfaatkan. Hanya jemaat kita buat semau kita. Kita buat didik mereka semau kita. Kita setir dia sesuai dengan kondisi hidup kita. Kita lapar, kita carikan firman untuk mereka korban supaya saya tidak lapar. Kita butuh pembelaan manusia, kita carikan firman untuk membawa supaya dia ibah sama kita. Dia sedih sama kita. Saya tidak bisa seperti itu hati kecil saya. Di dalam berbuat apa saja. Kalau boleh, kalau saya tidak merugikan satu sidang jemaat. Sehingga Tuhan memberkati saya. Saya tidak akan membawa jemaat untuk berbuat sesuatu. Lain hal kalau dia mengembalikan milik Tuhan. Itu ingat saudara, kembalikan milik Tuhan. Itu bukan korban saudara. Saudara tidak berkorban untuk Tuhan. Tetapi saudara kembalikan miliknya Tuhan. Kalau saudara tidak kembalikan miliknya Tuhan, saudara hutang kepada Tuhan. Jadi milik Tuhan itu bukan korban saudara. Tapi milik Tuhan itu miliknya Tuhan. Bukan korban saudara. Lain, saya jadi milik Tuhan itu saudara kasih lebih. Lebih dari itulah korban saudara. Tatangan koleknya, persembahan untuk pembayaran rukun, dan seterusnya di luar milik Tuhan, itulah persembahan saudara. Tetapi milik Tuhan itu bukan korban saudara. Saudara belum berkorban untuk Tuhan dengan saudara mengembalikan milik Tuhan. Belum. Saudara baru kembalikan dan pengakuan, Engkau memberkati saya Tuhan. Itu baru miliknya. Belum pengakuan bahwa saya bisa berbuat untuk Tuhan. Saya tidak banyak studikan ini. Dan bagi saya ini tidak terlalu penting untuk saya studikan. Saya hanya bicara ini sesuai dengan kalau firman kebetulan lewat, saya harus bicara itu ya saya bicara. Jangan kita mengkondisikan sesuatu. Saya ingin membawa kita mengerti tentang ayat ini. Tentang kepada siapa itu mahkota kehidupan. Seharusnya yang lebih dulu menerima mahkota kehidupan itu adalah pemimpin. Dan pemimpin itu harus melihat bahwa domba-dombanya Tuhan itulah mahkotanya yang harus dia pertanggungjawabkan. Apa Yesus tidak menerima mahkota? Mahkota duri dia terima. Karena itulah yang dia terima dari sukunya, dari Israel. Tuhan datang untuk Israel. Balasan apa yang dia berikan? Mahkota duri yang dia berikan. Setelah dia menerima mahkota duri, itu mahkota yang diperuntukkan untuk manusia yang hina. Seperti saja keluar, Pilatus katakan, lihatlah manusia itu. Dikenakan jubah ungu dan dimahkotai duri. Diperhadapkan di Pilatus. Dan Pilatus katakan, lihatlah manusia itu. Bukan dalam tubuh kemuliaan Allah, tapi dalam tubuh manusia. Dan pada saat saya melihat itu, begitu banyak hal yang Tuhan artikan. Satu hal yang bisa tegaskan pada pagi hari. Saudara dia katakan, jangan dengan paksa. Itu ayat 2 teruskan. Tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Mari lanjutkan saja. Jangan karena mau mencari keuntungan. Jangan karena mau mencari kepentingan sendiri, keuntungan sendiri. Teruskan. Tetapi dengan pengabdian diri. Tetapi dengan pengabdian diri. Dan itu juga yang saya didik kepada umat. Dan saudara tahu,
Di akhir hidup Oma itu, siap dia bilang sama saya, nanti kalau Mama Reti pulang, tolong hitung-hitung imbus kita yang berapa kita pakai. Saya tanya bidan juga, bidan bilang nanti saja sama Mama Reti. Sampai dalam hal itu, Oma itu paling tidak mau gratis. Tidak mau. Ya, saya katakan sama ibu saya, nanti gampang itu kalau Mama Reti sudah pulang. Itu sampai dia masih pikirkan apa yang masuk di tubuhnya itu. Karena saya selalu mendidik baik kepada istri saya, tanya berapa selalu, berapa. Kenapa seperti itu? Supaya kita tahu harga dari penyertaan Tuhan, supaya kita bisa mengerti bahwa hidup ini tempatkan dia sebagai gembala, karena dia menempatkan kita di atas kepalanya sebagai mahkota kehidupan. Jangan mencari keuntungan, teruskan, tetapi dengan pengabdian diri ini mengabdi. Saudara melayani Tuhan, mari saudara mengabdi kepada Tuhan. Kalau kita mengabdi, itu kita penuh rasa takut tanggung jawab. Ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Ya, teruskan. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Sekali saya melihat Tuhan, saya juga melihat saya belum bisa menjadi teladan yang baik. Tetapi bersama kita berteladankan kepada rasul-rasul yang sudah mendahului kita, baik pribadi Yesus sendiri, baik kepada Petrus, dan begitu banyak orang-orang kudus lain dalam Alkitab. Itu teladan yang harus kita ikuti. Saya hanya mengikuti teladan Alkitab ini, tetapi saya bukanlah sebagai pribadi teladan yang baik untuk jemaat. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada jemaat, jika engkau ingin meneladani, teladanilah Injil keselamatan ini. Di dalam Injil itu komplit. Matius itu dalam suasana raja, Markus itu dalam suasana hamba, Lukas itu sebagai anak manusia, Injil Yohanes itu sebagai anak Allah, pribadi Allah. Ada raja, ada hamba, ada anak manusia, ada anak Allah. Ini teladan Yesus. Apa ini maksudnya? Mati, bangkit, mati, bangkit. Sehingga meterainya orang yang tergembala itu ada suasana menderitanya, ada suasana pertolongan Tuhan dirasakan, ada suasana penderitaan lagi, ada pertolongan Tuhan. Sampai kapan? Sampai ini nanti yang menjadi kesimpulan di dalam penggembalaan. Itulah kehidupan yang tahan uji. Yang tahan uji. Dan inilah yang dikatakan dalam Alkitab. Kalau di sini dikatakan gembala itu harus mengasihi domba-domba Tuhan, menempatkan sebagai mahkota. Mereka adalah mahkota Tuhan yang harus dihargai. Di mana kita jemaat untuk mendapatkan mahkota? Di suasana penggembalaan yang mendidik, menuntun, membawa kita menjadi jemaat yang tahan uji. Nanti saya ingin saya baca itu nanti. Tapi saya ingin selesaikan dulu ini. Sekarang ayatnya yang ke-3, ayat 3, mari. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka. Ya, hati-hati dalam penggembalaan yang seperti ini. Kalau sudah gembalanya yang menjadi otoriter, tangan besi, apa yang dikatakan pendeta harus saya katakan, oh jangan.
Saya pun di sini jangan saudara dengar full kalau saya katakan ini dan tidak sesuai dengan Alkitab kebenaran, bantah saja. Siapa tahu itu daging saya. Siapa tahu saya berbicara itu pada saat saya lapar. Siapa tahu saya berbicara itu pada saat saya butuh pembelaan, butuh belas kasihan dan seterusnya. Saudara jangan dengar. Saudara punya hikmat. Saudara punya hikmat dalam kehidupan saudara. Sebab itu hikmat itu selalu digambarkan juga sebagai mahkota. Itu saya tidak jelaskan banyak tentang itu dalam perjanjian lama. Lanjutkan, mari. Yang dipercayakan kepadamu, teruskan. tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba Iya, itu. menjadi teladan. Bisa menjadi kehidupan yang tahan uji. 4, mari. Maka kamu, Apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. siapa itu kamu? Baca pasal 5 ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Sampai di sini. Penatua ini pemimpin di dalam jemaat. Baik itu berbicara hamba Tuhan, baik itu berbicara seorang penginjil, entah itu suami sebagai kepala dalam nikah, dalam rumah tangga saudara. Ini berbicara pemimpin. Jadi jangan kita artikan ayat ini langsung untuk kita semua. Nah, inilah kesalahan kita kalau mau mutilasi firman. Selalu saya katakan mutilasi firman. Kita potong sesuai apa yang kita mau makan. Coba kita utuh ayam itu. Kita potong saja yang mana kita mau makan. Sayapnya mau dimakan, sayapnya kita potong. Jangan firman seperti itu. Kita mengkondisikan. Kita baca. Yang menulis ini siapa? Yang menulis itu Petrus. Bagaimana hubungan Petrus dengan Tuhan Yesus? Kita harus tahu latar belakang dia, supaya kita tahu bagaimana hasil tulisan orang itu. Saya kalau melihat satu buku tulisan, kita harus lihat yang tulis itu siapa, latar belakangnya di mana. Coba kalau orang yang tidak pernah ada di penjara bicara tentang penjara, orang yang tidak pernah minta ampun dosanya berbicara tentang pengampunan dosa, orang yang tidak pernah merasakan bagaimana sakitnya bisul bicara tentang sakitnya bisul. Saudara bisa dengar itu? Paling kita bilang itu teori. Tapi pada saat kau rasakan itu bisul itu bagaimana, kau tidak tahu itu bagaimana itu bisul. Sebab itu kita tahu. Makanya Yesus menyelesaikan semua dengan jejak yang dia tinggalkan. Ada penderitaannya, ada kemuliaannya. Makanya Alkitab katakan, masuk dalam kerajaan surga harus banyak menanggung penderitaan. Siapa yang tidak pikul salibnya setiap hari tidak layak baginya. Itu Yesus katakan. Salib itu menderita. Jadi kita yang ada. Jangan kita katakan, oh gembala agung datang, nanti kita mendapatkan mahkota. Tidak mungkin saudara mendapatkan mahkota jika saudara berada di tempat penggembalaan, di tempat yang bukan pengabdian, tetapi di tempat yang mencari keuntungan kepada sidang jemaat. Saya katakan tidak mungkin. Yesus tidak mencari keuntungan kepada siapapun dalam pengajarannya. Makanya Paulus katakan, apa dulu yang menjadi keuntungan bagiku? Karena pengenalanku kepada Kristus, semuanya aku anggap rugi, sampah. Itu kalau tidak salah Filipi 3. Dan dia katakan semuanya aku anggap sampah. Kenapa? Karena pengenalan. Pengenalan itu apa? Penggembalaan. Kenapa? Injil Yohanes pasal 10. Gembala mengenal dombanya, domba mengenal gembalanya. Itu berbicara penggembalaan yang bisa membawa kita semuanya keuntungan bagi kita. Ku anggap rugi, bahkan sampah. Jadi kita sebagai jemaat tidak mungkin kita menerima mahkota kehidupan jika kita berada di dalam sistem penggembalaan di luar dalam pengajaran. Karena saya selalu percaya di luar daripada pengajaran kabar mempelai, di luar dalam pengajaran tabernakel, di luar dalam pengajaran yang Tuhan sudah wariskan kepada kita untuk kita tekuni sampai pada hari ini, semuanya yang mencari keuntungan.
Semuanya hanya mencari bukan pengabdian, tetapi ada keuntungan di dalamnya. Dalam pengajaran saja masih banyak yang mencari keuntungan. Bagaimana yang di luar pengajaran? Bawa doktrin-doktrin yang sesuai dengan mau dikondisikan. Kalau imanmu tidak segaris lurus dengan pengorbananmu di gereja, itu berarti kamu tidak punya iman baik kepada Tuhan. Kalau hari ini kau kasih 10.000, harusnya itu berbanding lurus dengan pertumbuhan imanmu. Bulan depan kau kasih 20.000. Tidak ada dalam Alkitab nilai seperti itu menjadi ukuran dalam satu pertumbuhan iman. Maafkan. Tidak ada dalam Alkitab. Justru Tuhan mengukur kepada perkara yang kecil. Lihat, seorang datang dalam bait Allah. Seorang memberi dengan kelebihannya. Tapi seorang ibu janda memberi dengan apa yang memang menjadi itulah miliknya. Sepeser 2 duit. Dan Yesus katakan kepada murid-muridnya, persembahan siapa yang kuterima? Apa yang banyak? Yang kecil. Seorang muda datang kaya, datang kepada Yesus. Apalagi yang aku harus buat? Semuanya sudah aku buat. Hanya satu kata Yesus, mau sempurna? Juallah apa yang ada padamu dan ikut aku. Dia mencari kesempurnaan. Tuhan tawarkan kesempurnaan, menjadi kosong, menjadi nol di hadapan. Sebab kata Yesus, mau sempurna? Jual apa yang ada padamu dan ikut aku. Itu sudah kita periksa semuanya. Jadi jangan katakan kita bikin doktrin sendiri. Iman kekristenanmu harus berbanding lurus. Engkau diberkati Tuhan. Kalau milik Tuhanmu hari ini 20.000, bulan depan milik Tuhanmu 50.000. Itu anak Tuhan. Saya katakan hati-hati. Tidak akan pernah kau mendapat mahkota kehidupan. Mahkota itu kita akan bisa terima tergantung di mana kita tergembala. Apa ini penting pengajaran? Coba saya kembali baca saja itu dalam suratan 1 Timotius. Tak tolong dicari itu. 1 Timotius pasal 4. Mari, ya betul. Baca ayatnya yang ke 14. 1 Timotius 4 ayat 14 sampai ayat 16. Baca judulnya dulu di ayat 1. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tugas Timotius untuk menghadapi gembala-gembala yang menyesatkan. Sini pengajar itu gembala. Ya, mari baca saja ayat 14. Ayat 14 firman Tuhan. Ya, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. teruskan saja. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatuan. Nah, teruskan saja. Perhatikanlah semuanya itu. Ya, Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. teruskan. Awasilah dirimu sendiri Awasilah dirimu sendiri. dan awasilah jalanmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Iya. Karena dengan berbuat demikian, Iya. engkau akan menyelamatkan dirimu Hai Timotius, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar dan engkau. semua orang yang kau gembalakan. Jadi keselamatan itu ada di dalam pengajaran. Pengajaran itu harus dalam pengawasan. Pengawasan itu makanya Petrus katakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang mengawasi kita. Jangan kehendaknya itu pendeta. Oh, sudah jemaat yang tidak punya emas setengah gram saja dalam hidupmu. Harus ada emas. Itu tanda kamu diberkati Tuhan. Sehingga sesudah jemaat di gereja,
kasih bawa anting-anting yang besar. Ya, ada yang gelangnya 5 pasang saja, supaya orang tak bisa merincing-rincing lagi. Dia satu, cing. Jangan terima doktrin seperti itu. Jangan. Saudara hanya mimpi mendapatkan kehidupan kekal. Kalau saudara hanya dimanfaatkan sebagai domba Tuhan yang adalah mahkota duri. Kita di duri yang diubah Tuhan menjadi mahkota kemuliaan. Duri itu berbicara ujian yang dimiliki oleh manusia. Seperti Yesus keluar dengan mahkota duri yang dianyam oleh prajurit. Dia keluar dengan dikenakan olokan jubah ungu. Dan pada saat dilihat oleh Pilatus katakan, lihat itu anak manusia. Lihat manusia itu. Padahal Yesus itu pribadi Allah, pribadi Tuhan. Karena pakaiannya, karena lukanya, karena bilurnya, karena mahkota duri di kepalanya, orang melihat tidak ada kemuliaan Allah dalam hidup orang itu. Sebab itu Pilatus katakan, lihat manusia itu. Dan di sini kita bisa melihat, kapan mahkota kemuliaan kita bisa terima? Tergantung dengan pengajaran yang keluar dari mulut seorang gembala. Jika keluar hanya dengki, jika keluar hanya kebencian, jika keluar hanya mengejar jasmani, berkat. Kita tidak berkhotbah tentang berkat-berkat di sini juga. Jemaat diberkati Tuhan luar biasa. Tidak perlu janji setelah saudara ibadah sungguh-sungguh Tuhan berkati kamu yang jasmani. Ditekankan, hargai kasih karunia, hargai penggembalaan. Mereka diberkati. Mereka terpelihara. Mereka bisa memiliki apa yang mereka bisa miliki. Anak-anak mereka bisa bersekolah dengan baik. Dengan pandemik tetap ada pertolongan yang Tuhan berikan. Sekalipun ada penyakit yang kita derita. Kalau saudara tanya perasaan saya awal, bagaimana orang tua saya dipanggil Tuhan, saya katakan saya sedih. Tetapi setelah saya melihat kebenaran firman Allah, saya katakan terima kasih Tuhan, Engkau panggil orang tua saya. Sudah cukup 71 tahun umurnya. Nanti tanggal 26, 72. Tapi Tuhan sudah cukupkan saya, sudah 70. Sebenarnya 10 tahun lalu diambil. Dia meninggal di umur 61 tahun. Belum menggenapi Mazmur 90. Tapi Tuhan cukupkan dulu 70. Supaya jika kita bisa melihat itu, ada penghiburan dalam hati kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ada begitu banyak yang sakit. Saya punya anak juga ditakdiri kalau tidak salah. Abraham dengan Bini takdirnya kan 2 tahun lalu sakit. Justru juga hampir lepas. Baik William, Abraham. Tapi saya selalu pegang janji Tuhan. Tuhan, anak masih kecil, hidup masih muda. Tuhan pakai. Saya belum melihat orang yang sudah umur. Saya tidak perlu lagi niat berdoa untuk sembuhkan. Kalau dia masih muda, masih umur 60, itu masih bisa hidup baik. Kalau bisa lepas 70 dulu. Ya, jangan terlalu cepat diserahkan. Nah, inilah yang harus kita renungkan. Jangan kita berkata, oh nanti setelah saya Tuhan datang dikasih mahkota. Mahkota itu hanya diberikan kepada orang yang setia dalam pengajaran dan dalam penggembalaan. Di mana posisi jemaat untuk menerima mahkota? Mari kita baca ini. Ini sebenarnya tidak harus kita baca dulu. Banyak hal yang harus kita terima, tapi langsung saja dengan waktu dan pemain musik siapkan diri. Di dalam Yakobus pasalnya yang pertama. Yakobus pasal pertama ayatnya yang ke-2 mulai. Mari.
Yakobus 1 ayat 2 firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Iya, inilah yang harus hadir di dalam penggembalaan. Harus ada firman Allah yang membawa kita kuat di dalam pencobaan, di dalam kebenaran pengajaran. Teruskan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Inilah ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Teruskan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Iya. Supaya kamu menjadi sempurna. Teruskan. Dan utuh. Iya. Dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kesempurnaan itu datang dalam penggembalaan lewat ujian. Lewat ujian. Nah sekarang siapa yang bisa menguatkan kita jika gembala mencari keuntungan? Jemaat sudah di dalam ujian yang berat, masih dituntut berkorban. Kita sudah tahu kasihan dia cuma tinggal punya sepeda motor satu, mau dipakai pergi kerja. Karena pembangunan gereja, jual dulu itu motor. Nanti Tuhan ganti mobil. Yang bagaimana? Lain hal kalau Tuhan gerakkan dia jual motornya, itu tidak masalah. Tapi kalau dari mulut kita sendiri yang katakan jual itu motor, kasih Tuhan dulu, nanti Tuhan ganti. Jangan. Lain hal kalau Roh Kudus yang gerakkan. Jangankan motornya, hidupnya saja dia kasih Tuhan. Ya. Ini yang kita butuhkan di dalam penggembalaan. Makanya penting mahkota ini dikaitkan. Jangan kita langsung lihat mahkotanya, garis besarnya, kalimatnya, tetapi kita tidak mengerti prosesnya. Terus berkata kepada siapa, apa yang diinginkan. Bahkan kalau kita rangkaikan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus sendiri, baik kepada jemaat yang ada di Tesalonika, dia katakan kalian ini mahkotaku. Menempatkan jemaat itu mahkota. Nah itulah Petrus dan Paulus pribadi yang berbeda, tetapi dalam pemikiran Allah yang sama. Menempatkan jemaat Tuhan itu dalam mahkota kemuliaan. Nah, lanjutkan. Mari saya akan selesaikan saja. Dan biarkanlah ketekunan ayat 5. Mari. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmah. Saya tidak jelaskan ini. Saya ingin lompat di ayat 12. Baca judulnya ayat 12. Ayat 12. Pengujian dan pencobaan. Ujian dan pencobaan. 12. 12 dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ini untuk jemaat yang dikatakan dalam suratan Petrus tadi. Itu untuk gembala-gembala. Kalau nanti gembala agung datang, dia memberikan kamu mahkota. Karena kamu sebagai pemimpin-pemimpin sudah mendatangkan mahkota-mahkota bagi Tuhan. Tapi bagaimana jemaat bisa menjadi mahkota? Jemaat menjadi subjeknya, tempat cari makannya, tempat cari sanjungannya, tempat cari pembelaannya. Ya jemaat mau jadi apa? Sedangkan jemaat ini mau dijadikan mahkota. Tapi jemaat menjadi komoditi, menjadi tempat cari makan. Saya melihat, kalau saya mau tarik hati saya seperti itu, saya merasa malu sekali. Saya bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanam dalam hati kita semua kehidupan yang memang tulus melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Lanjutkan, selesaikan ini. Bahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ini baru jemaat punya mahkota. Teruskan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, apabila dia sudah tahan uji, lanjutkan. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin saudara. Ini
di dalam surat 1 Petrus pasal 5 tadi, itu untuk kepada gembala-gembala. Bagaimana kita membawa? Kalau seorang gembala bisa membawa jemaat Tuhan menjadi mahkotanya Tuhan, dia juga akan menerima mahkota itu. Itu saja garisnya. Dan bagaimana yang dibawa ini menjadi mahkota? Yang di atas ini tidak ada karakter sebagai kehidupan yang menerima mahkota. Tapi jemaat mau menerima mahkota kehidupan. Kita khotbah, Tuhan datang, nanti kita dikasih mahkota. Tapi kita bikin mahkota kita sendiri. Saya tadi ingat dalam perjanjian lama, Daud itu tidak mempersoalkan mahkota. Justru mahkota diletakkan di kepala Daud. Itu hasil dari peperangan mengalahkan Amon, bangsa Amon. Mahkota yang beratnya itu, kalau tidak salah 1 talenta, itu diangkat, diletakkan di kepala Daud. Dan cara Daud memandang mahkota itu berbeda dengan cara Ayub melihat mahkota. Ini yang ingin saya jelaskan, cuma butuh waktu banyak. Kalau kita ke perjanjian lama, itu tetap kita harus ke sana. Tapi satu hal yang ingin saya tegaskan pada pagi hari ini, karena waktu yang singkat. Bagaimana mungkin saudara menjadi mahkota? Saya sendiri tidak ada di hadapan Tuhan yang Tuhan lihat bisa menerima mahkota. Saya kan ini beginilah garisnya. Ini baru jemaat punya mahkota. Tahan uji. Bagaimana kita bisa tahan uji? Pendetanya saja minta dibela-bela. Pendetanya saja minta pembelaan manusia. Dalam arti kata, mungkin dia direndahkan orang lain. Cari firman, bagaimana jemaat dukung saya supaya saya jangan direndahkan. Karena ini firman ini, tidak usah pusing tentang pembelaan, tidak usah pusing tentang hinaan manusia. Manusia bisa merancangkan yang jahat dalam hidup, tapi jika Tuhan bersama dengan kita, ingat Ebenezer, ingat Immanuel. Amin saudara. Tuhan gembala baik. Mari Bapak Muslim tampil ke depan. Kita nyanyikan pujian. Jangan tinggalkan Bethlehem. Kalau kau tak mau jatuh, ini kadang juga saya dengar selalu orang nyanyikan tapi tidak dengan suara, kasihan mungkin dia. Mungkin karena dia tidak kuat. Tetapi biarlah kita yang ada. Kalau kita mau menyembah Tuhan, karena memang hati kita mau menyembah Tuhan, amin saudara. Jangan karena kita lapar, karena kita ada kesedihan memacu kita menyembah, jangan. Memang karena kita mau menyembah Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Jangan ada yang memacu kita yang lain, tapi karena kita merasakan Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik, dan kita menyembah kepada Dia. Jangan tinggalkan Dia. Kalau kau tak mau jatuh, mari kita bangkit berdiri. Jangan kau tinggalkan Bethlehem. Kalau kau tak mau jatuh, kalau kau tak mau jatuh,
merasakan ada kepuasan bersama dengan dia. Dan engkau melihat segala beban, sakit penyakit dalam tubuhmu Tuhan angkat. Dalam nama Yesus Kristus, Dia angkat segala kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Ya Rabbi. Baik yang di rumah, baik yang di rumah, siapa yang angkat kelemahan-kelemahan dalam nama Yesus Kristus. Dia pulihkan engkau, dia sembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, engkau memiliki domba-dombanya. Engkau yang memiliki domba-dombamu. Engkau yang memiliki mereka. Baik yang di rumah, yang di tempat ini. Semua milikmu. Hamba adalah hamba yang tak berguna. Oh, haleluya. Terima kasih. Hamba kembalikan kemuliaan. Hamba kembalikan segala hormat. Hamba berterima kasih kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang Kau nyatakan menjadi makanan yang hidup bagi domba-domba. Oh, haleluya. Terima kasih. Berkati nikah-nikah mereka, berkati buah-buah nikah mereka, usaha pekerjaan mereka, segala rancangan-rancangan mereka sepanjang tahun ini. Hamba percayakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan tersedia tubuh dan darah-Mu segera akan kami terima. Kami ambil, kami makan dan kami minum. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hiburkan yang berduka, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, ampuni pendosa, dan Tuhan pulihkan setiap keadaan kami. Kami nikmati tubuh darah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami merasakan ada hal yang lain yang baru yang Tuhan kerjakan di tahun ini dalam setiap kehidupan kami. Kami terima dalam nama yang besar itu. Haleluya. Amin. Baik yang di rumah, silakan mempersiapkan diri. Nomor 136 dalam buku nyanyian rohani. Kini saatnya berdiri di altar. Ada berapa tuh? Mari Pak Agus dan Pak Matius sampaikan. Pak Agus di Pak Yunus. Kini saatnya berdiri di altar.
tahta. Angkat tubuhnya. Saya akan baca sebagai seorang gembala. Saya akan baca firman Allah. Apa yang jadi berkat saya, ini menjadi berkat kita semua. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selawat. Mazmur 80 ayatnya yang keempat. Biarlah di tahun awal Tuhan menyinarkan wajah dalam setiap kehidupan kami. Menyelamatkan nikah, memulihkan setiap keadaan. Tuhan gembala, gembala yang sempurna, menyinarkan wajah. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, dia pecah-pecahkan dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yakinkah kita bersama yang kita tinggikan ini adalah tubuh dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri? Amin. Baik yang di rumah makan jika kau percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segera angkat cawan. Pilatus menunjuk kepada Yesus. Lihat manusia itu. Tapi pandangan kita kepada Yesus, dia bukan sebagai manusia biasa. Dia sudah mengangkat mahkota duri, mahkota hari-hari dengan segala kebaikan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Yakinkah kita bersama yang kita tinggikan juga ini adalah darah dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri? Amin. Yang percaya baik yang di rumah minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kita dengan pujian dengan penuh ini. Tuhan gembala. Kita tahan lagi berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih.
akan diterima. Itu karena aliran kuasa firman Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap pribadi yang memulihkan kami siang hari. Dari yang paling kecil sampai yang lanjut usia, hamba percayakan semua dalam tangan Tuhan. Tidak satu yang melewatkan. Hamba percaya Tuhan, Engkau pribadi Allah yang besar. Engkau pribadi yang sangat besar. Pribadi yang begitu besar. Pribadi yang sangat besar. Pribadi yang tidak bisa kami sebutkan. Namamu yang begitu berharga. Kami tidak pantas untuk menyebutkan namamu saja. Kami tidak bisa meneteskan air mata kami. Kami bisa menyembah kepadamu. Cukuplah itu. Terima kasih. Hanya terima kasih yang bisa kami katakan. Karena kami percaya siang hari ini, baik yang di rumah Tuhan sudah pulihkan, baik yang dalam ruangan ini Tuhan pulihkan. Bahkan ruko tempat kami ibadah, lingkungan tempat ini, dari lantai 1 sampai lantai 3, Tuhan sterilkan semuanya dalam kuasa darah, di dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Jika Engkau berkehendak, siapa yang bisa melawan kehendak? Sebab itu kami percayakan saja hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas tubuh darah. Terima kasih atas firman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami balaskan doa permohonan, ucapan syukur dan sembah kami. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian kita. Sukacita melayani.
Tuhan mengasihi kita semua. Kita berbahagia juga sekalipun satu domba Tuhan sudah bawa kembali, kita tetap berbahagia. Amin saudara. Sebab kita tahu janji firman dalam penggembalaan. Terima kasih Tuhan memberkati atas segala apa yang saudara korban, menjadi berkat untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Pengumuman ibadah kita tutup sampai pada bulan bulan Februari. Ya, ini sudah tanggal berapa? Ya, jadi kurang lebih 3 minggu lagi, 2 minggu kita tutup. Kecuali hari Minggu seperti ini, kita beribadah di tempat ini. Ibadah doa, ibadah PA, semuanya kita tutup dulu dengan kondisi keadaan yang seperti ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi kita tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan, dan semuanya Tuhan, selebihnya Tuhanlah yang melindungi kita semua. Dan inilah pengumuman, dan ibadah kita tetap hari Minggu saja. Dari nanti bulan Februari baru kita lihat kondisinya, kita segera buka lagi ibadah seperti biasa. Dan inilah yang menjadi pengumuman, tidak ada pengumuman yang lain. Mari kita bangkit berdiri. Mari ada pengumuman. Shalom, selamat siang. Saya akan membacakan sidang jemaat yang berkorban untuk pembelian voucher listrik di ruko ini. Tanggal 8 bulan 12 keluarga Pak Made 100.000, 18 bulan 12 NN 100.000, 20 bulan 12 keluarga Pak Agus 200.000, jumlah 400.000. Pengeluaran tanggal 4 bulan 12 beli voucher listrik 200.000, 18 bulan 12 beli voucher listrik 200.000, jumlah 400. Pemasukan 400, saldo bulan 11 400, jumlah 800. Kurang pengeluaran 400.000, jadi sisa saldo 400.000. Saya akan bacakan sidang jemaat yang berkorban untuk perpanjangan ruko. Tanggal 4 bulan 12 keluarga Bapak Freddy 500, 8 bulan 12 keluarga Pak Made 500, 11 bulan 12 keluarga Pak Tommy 150, 13 bulan 12 Saudari Ama 300, 20 bulan 12 Pak Agus 2.500.000, 22 bulan 12 NN 1 juta, 22 bulan 12 keluarga Bapak Gembala 500, jumlah 5.450.000. Ditambah saldo bulan 11 100.000, tambah pemasukan 5.450.000, jumlah saldo hingga saat ini 5.550.000 rupiah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih saudara ya, ini menjadi tanggungan kita bersama, dan inilah supaya kita bisa merasakan bagaimana beban untuk kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada paksaan saudara ya. Kalau saudara diberkati, silakan, anak muda silakan berbuat, dan Tuhan memberkati kita semua. Nanti setelah ibadah ini, kita tolong Mama Diki tinggal sebentar dulu bersama dengan Mama Peggy, dan mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita ini, dan kita tutup di dalam doa berkat. Mari kita tunduk kepala sekali lagi. Di akhir daripada ibadah ini Tuhan, hamba kembalikan segala kemuliaan, hormat dan syukur kepada-Mu. Engkau Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau sudah mengerjakan bukan perkara-perkara yang kecil bagi kami,
Kami begitu banyak melihat perkara-perkara yang besar yang sudah Engkau kerjakan dari kehidupan, dari anak-anak yang masih kecil sampai lansia yang ada. Hamba tetap bawa dalam tangan-Mu, Mama Feby dalam tangan Tuhan, orang tua sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di Palu, di Tanah Toraja, dimanapun orang tua mereka berada. Hamba percayakan semua di dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu, sekolah pelajaran kuliah anak-anak-Mu, pertumbuhan anak-anak kami, bahkan segala pergumulan-pergumulan kami di tempat ini, semuanya kami percayakan di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Engkau memberkati kami semua. Pulanglah bersama kami lewat malaikat penjaga yang Engkau berikan dalam setiap pribadi kami untuk menjaga kami, baik tempat ibadah kami di tempat ini juga. Hamba percayakan dalam tangan kasih Tuhan. Akhirnya, saudaraku yang kekasih, pulanglah. Bawalah berkat cinta kasih sayang dan perlindungan daripada Allah Bapa di dalam persekutuan nama anaknya yang tunggal menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita siang hari ini sampai Maranatha. Ia datang kembali mempermuliakan saya dan saudara. Amin. Mari kita berakhir. Shalom dan selamat siang. Salam.